Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang bersama saya, Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. 2 rumah di Blora sekaligus isinya habis terbakar. Air Waduk Malahayu di Brebes kering. Banyak area tanaman pertanian terancam gagal panen. Sampah di Pasar Gentongan Klaten tidak terangkut seluruhnya. Kini menumpuk mengeluarkan bau busuk. Kita awali informasi pertama. 2 rumah di Blora ludes terbakar. Barang berharga seperti sepeda motor, uang tunai, sertifikat tanah, dan seekor sapi pun mati ikut habis terbakar. Dengan cepat api meludeskan 2 rumah di Desa Pengkolorejo, Kecamatan Japah, Blora. Rumah milik Kasdi dan Sutar terbakar pada Minggu subuh. Barang-barang berharga seperti sepeda motor, perabotan, serta uang tunai milik Kasdi ikut terbakar. Bahkan seekor sapi milik Kasdi juga mati terbakar. Sedangkan Sutar harus kehilangan sertifikat tanah yang ikut terbakar. Kebakaran terjadi saat Kasdi dan Sutar tengah di luar rumah menghadiri hajatan saudaranya. Diduga api berasal dari bediang atau api unggun penghangat sapi dari kandang di rumah milik Kasdi yang kemudian merembet di rumah Sutar. Mulai itu terdengar suara beberapa kali ledakan, terus api membesar dari sebelah barat situ, terus semua warga keluar semua, baru keluar semua, terus ada yang mengeluarkan gabah, ada yang mengeluarkan itu, tapi sudah tidak tertolong lagi karena api sudah terlalu besar. Warga sempat panik ya? Panik semua, warga sudah panik semua. Semua pada nangis, pada takut kalau nyala terkena warga rumah-rumah yang lain. Lewat itu api udah membesar. Nah, sama teman saya masuk ke rumah udah nggak bisa ketolong. Pak, titik api pertama di rumah milik siapa, Pak? Bapak Pur Kasdi. Bagian mana itu, Pak? Bagian belakang. Tahu-tahu api sudah membumbung tinggi. Udah membesar, udah tinggi. Mau menyelamatkan sapi atau apa nggak bisa. Kebakaran sempat membuat panik warga. Api benar-benar bisa dipadamkan pada Minggu pagi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Arif Nur melaporkan dari Blora. Kebakaran juga terjadi di kawasan hutan cagar alam di Bantar Bolang, Pemalang. Tetapi area kebakaran dapat segera diatasi karena kesigapan petugas gabungan, polisi, TNI, dan BKSDA yang menggalakkan patroli di kawasan hutan. Mendapat laporan adanya titik api, petugas gabungan polisi, TNI, dan BKSDA Pemalang bergegas menuju hutan Desa Kebon Gede, Bantar Bolang. Bersama masyarakat peduli api, para petugas bahu-membahu memadamkan kobaran api. Dengan peralatan seadanya, api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke lahan lainnya. Kebakaran di hutan ini diduga akibat ulah petani yang sengaja membakar daun kering sisa pertanian jagung. Terus kami melaksanakan tindak lanjut, patroli bersama Pak Dan Ramil, Asper maupun dari Polhut Cagar Alam menuju ke lokasi, dan kita bersama komunitas MPA, TNI Polri, dan masyarakat berhasil memadamkan api. Jadi warga itu pernah terjadi membuka lahan, jadi membakar daripada daun kering atau semak belukar. Data dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jateng, sejak musim kemarau, hampir tiap hari ada laporan kebakaran lahan. Namun berkat kesigapan petugas dan relawan, api berhasil dipadamkan sebelum membesar. Terdapat banyak lahan masyarakat yang tentunya dilakukan dengan clearing ya, karena ini lahan clearing dengan membakar, jadi ada potensi kebakaran yang cukup yang kita cukup mengkhawatirkan seperti itu. Biasanya kebakaran itu faktor alam karena kemarau atau kesengajaan manusia, Pak? Ya, ini faktor manusia yang lebih utama ya,
karena kebiasaan masyarakat sini untuk membuka lahannya dengan dibakar, dengan membakar serasa-serasa yang memang sistem pembakaran serasa itu lebih cepat sih dibandingkan dengan manual. Petugas terus menggalakkan patroli di kawasan hutan serta memberikan sosialisasi kepada warga untuk mencegah kebakaran pada musim kemarau. Spanduk berisi larangan membakar lahan juga telah dipasang. Ancaman pidana penjara terpampang jelas. Kebakaran hutan selain merugikan ekosistem tanaman, juga berbahaya bagi kesehatan manusia karena bisa menimbulkan polusi udara. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pemalang. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Solo memberikan pelatihan penanganan kebakaran kepada relawan. Diharapkan nantinya para relawan ini memiliki pengetahuan dan kemampuan memadamkan kebakaran dengan peralatan sederhana. Puluhan relawan dari Senkom Mitra Polri mengikuti pelatihan pemadaman api dari petugas pemadam kebakaran Kota Solo yang digelar di Ponpes Budi Utama Solo. Para relawan mendapatkan materi tentang penyebab kebakaran, pengenalan karakteristik api, juga berkesempatan mempraktekkan pemadaman api dengan karung basah. Sekaligus kita memberikan penekanan akan pentingnya pencegahan kebakaran. Jadi kita berikan pelatihan, materi, teori, kemudian materi praktek, dan yang terakhir kita berikan simulasi. Melalui pelatihan ini, diharapkan para relawan memiliki pengetahuan mengenai penanganan kebakaran dalam skala kecil sehingga bisa meminimalisir terjadinya kebakaran. Supaya rekan-rekan bisa mitigasi bencana. Bagaimana caranya sebelum ada bencana ini sudah kita siapkan untuk cara mengatasinya, penanganannya dan sebagainya macamnya. Karena dengan adanya mitigasi bencana ini jumlah korban bisa diminimalisir, baik korban jiwa maupun korban harta benda. Di musim kemarau yang rentan terjadi kebakaran, diharapkan para relawan siap siaga menangani kebakaran skala kecil. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Selain kebakaran lahan, kemarau panjang juga telah menyebabkan debit air di waduk atau bendungan menyusut drastis. Hal ini terlihat di Waduk Malahayu di Brebes. Akibatnya banyak areal tanaman pertanian yang terancam gagal panen. Kondisi air bendungan atau Waduk Malahayu di Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes telah menyusut drastis. Penyusutan debit air terjadi akibat fenomena alam El Nino. Volume air waduk yang biasanya 32 juta meter kubik, saat ini tersisa tinggal 6 juta meter kubik. Jumlah ini harus dipergunakan 4 juta meter kubik untuk mengairi 12.000 hektar sawah warga. Jika tidak turun hujan dalam beberapa hari ke depan, diprediksi air waduk akan habis dalam 15 hari. Produksi sawah petani pun terancam gagal. Untuk saat ini volume bendungan Malahayu tinggal 6 juta. Volume penuhnya berapa? Untuk volume penuh kita kapasitas di 32 juta. 3 juta. Dengan kondisi yang cuma 6 juta itu apa yang dilakukan untuk mengairi sawah? Kita di volume 6 juta ini maka sesuai rapat alokasi air di PTD itu ada jadwal, Pak. Jadi jadwal 53, 5 ngalir, 3 tutup. Ya. Itu untuk mengairi berapa ribu hektar? Itu 12.000 hektar, Pak. Untuk TI Jenggelo, Kabupaten sama Kabupaten. Para petani kini diimbau memilih menanam palawija atau bukan padi yang bisa tumbuh subur di tengah musim kemarau. Sugihartono melaporkan dari Brebes.